Arti seorang ibu buat saya adalah rumah, anugerah, jalan cepat untuk membuat kita rezeki yang lebih bermakna. Halo Paranoid, kembali lagi sama aku di Ibu Negara Andara. Nah, saat setelah menikah, itu banyak banget pasangan yang mengharapkan untuk diberikan momongan pastinya. Aku pun begitu, kehadiran Rafathar dan pastinya Rayanza ini jadi hal yang sangat aku dan Raffi tunggu di keluarga ini. Hari ini aku bersama Vita, salah seorang karyawan dari Rans yang merupakan seorang perantau, sekaligus seorang yang menunggu cukup lama nih agar bisa menjadi seorang ibu. Vita! Halo Mbak Gigi. Vita berapa lama nunggu? Hampir 3 tahun. Ngapain aja tuh 3 tahun? 3 tahun kan ya banyak juga yang lebih Banyak, lama, lebih lama lagi banyak. dari itu. Tapi selama 3 tahun itu apa yang dirasain? Yang dirasain sih awalnya setahun belakangan kan 1 tahun pertama tuh biasa aja. Aduh nikmatin aja deh gitu. Terus sampai menuju tahun kedua itu mulai kenapa ya? Jadi menyalahkan diri sendiri awalnya, apa aku ada yang salah ya? Bertanya-tanya. Bertanya-tanya, terus kayaknya aku makanan aku kurang sehat kali ya, atau tidurku aku gak cukup. Jadi by Google. Oh cari dokter Google biasa kan. Kayaknya gini. Jadi berasumsi sendiri semuanya. Akhirnya mencoba sharing ke teman-teman. Coba aja deh dulu dengan berbagai alternatif. Sampai akhirnya Sampai di akhirnya tahun ketiga bisa hamil dan sekarang anaknya udah mau 1 tahun ya? Mau 1 tahun. Mau 1 tahun. Gigi loh. Dan Vita ini kan juga seorang perantau ya. Nah ini tuh gimana caranya tuh? Perempuan, seorang ya kalau anak perempuan tuh kan biasanya tuh dijagain gitu di rumah kan. Nah akhirnya bisa dibolehkan merantau ke Jakarta. Awalnya dari kuliah kah atau memang awal kerja kah yang pindah ke Jakarta? Awalnya itu aku ngerantau itu dari SMP. Oh dari SMP? Sendiri? Sendiri. Nah ibu bapak? Di rumah. Nah terus di Jakarta tinggal sama siapa SMP? Jadi aku di SMP itu di Surabaya. Maaf, SMA aku di Surabaya, kuliah di Jogja, kerja di Jakarta. Kenapa waktu itu memutusin buat, yaudah kayaknya SMA-nya pindah aja deh gitu, ke Jawa? Jadi, asalnya Kalimantan kan? Iya, Banjarmasin. Jadi awalnya tuh biasa, gara-gara waktu kecil, waktu SD, SMP tuh di rumah tuh, papa mama jarang di rumah. Oke. Kakak aku cowok semua dan aku cewek sendiri. Terus ada mbak. Jadi hidup aku tuh sama mbak. Terus aku gak mau, aku tuh punya temen tuh, terus di komplek tuh temennya cuma 1, yang lain cowok, terus mbak, udah aku gak mau. Aku maunya itu kayak yang lain, diantar jemput sama papa mamahnya, main sama keluarga, gitu-gitulah. Jadi pemberontakan lah. Iya, akhirnya ternyata teman-teman aku cerita, banyak yang kuliahnya di luar, sekolahnya di luar. Akhirnya aku, kayaknya aku sekolah di Surabaya aja apa ya? Kenapa milih Surabaya? Maksudnya kan jauh loh itu dari Kalimantan tuh. Apa ada saudara kah atau? Sebenarnya pondok sih mbak. Oh mondok. Oh jadi akhirnya mondok ya. Bisa berarti kalau mondok. Jadi maksudnya ya udahlah akhirnya. Akhirnya mondok. Karena aku tahu papa mama itu membolehkan pas kalau aku mondok. Oke, iya gitu. Benar juga. Jadi aku pilih lah di pondok tuh. Terus di mana? Di sini nih mah. Udah cari tahu sendiri. Jadi aku tuh di Gontor waktu itu. Waktu SMA. SMA di Gontor. Nah, mamaku ngelihat dan approve-nya itu di Gontor gara-gara mamaku memang suka ke Solo, ngajak orang, kan di Solo itu terkenalnya adalah kalau orang patah tulang ada rumah sakit apa gitu di sana. Jadi ngelewatin pondok itu. Pondok itu lucu deh, soalnya depan komplek depan ini tuh bisa camping-camping, lihat depannya doang gitu kan. Jadi approve berdasarkan itu. Aku tuh senang karena akhirnya aku punya teman karena kan di sana temannya bareng semua. Karena terus aku nggak punya teman, aku bilang tuh, aku cuma di komplek cuma cewek 1 sama ada beberapa tapi dekatnya cuma 1 sama mbak gitu. Akhirnya aku di approve. Yang nangis tuh bukan aku, itu mama. Iya nggak ngizinin pasti. Iya, karena papa udah ngizinin, mama berat pastilah. Anak perempuan lah wajar. Iya, nangis gitu. Nah terus akhirnya keterusan malah gak balik lagi gitu ke Banjarmasin. SMA, kuliah di Jogja. Kerja di Jakarta gitu. Gimana tuh jadi seorang perantau jauh dari orang tua, apa kendala-kendalanya? Banyak sekali.
pastilah. Jadi Tapi udah biasa jadi mandiri kan jadinya. jadi mandiri tapi hidup sendiri tuh nggak enak gitu. Nggak dipikir dulu kan emang pemberontakan anak kecil aja waktu itu kan, aduh nggak ada papa mama nih, aku bisa bebas, bisa punya teman, karena aku nyari teman kan sebenarnya, nyari orang bisa diajak ngobrol. Akhirnya ternyata yang aku cari itu memang banyak teman, tapi yang bikin aku rumah itu ternyata bukan mereka. Yang bikin rumah aku itu adalah ya rumah ya papa mama gitu. Setelah aku pahami gitu sendiri itu, tapi aku aminin adalah plus minus. Plusnya adalah apapun yang kita jalan itu sendiri, mau nyari makan sendiri, makannya apa tuh dinikmati aja. Ada kendala soal apapun ya disimpan sendiri supaya papa mama di rumah tuh taunya aku baik-baik aja gitu. Jadi semuanya disimpan sendiri. Simpan sendiri. Biasanya yang udah separah mana akhirnya ngadu sama mama, apa aduh ini pusing banget nih gitu. Waktu aku di Jogja aku sakit, jadi aku DBD, dan itu tuh tadinya aku tuh di Candi Borobudur, aku tuh KKN, terus aku tuh DBD, terus kalau di daerah itu kan belum ada namanya puskesmas itu tutup malam, belum ada rumah sakit, mungkin rumah sakit ini masih jauh-jauh di Borobudur itu. Terus aku tuh diantar di bidan Mbak, pakai pick up, bener-bener tuh aku tuh nggak berdaya gitu. Terus pokoknya kayak film KKN gitu deh. Terus aku dibawa pakai pick up ke bidan, dicek, oh Mbak DBD, cek darah. Cek darah, enggak, belum sampai cek darah, ini gejalanya DBD. Jadi oke, aku kayaknya harus ke rumah sakit nih. Besokannya aku langsung coba, kan dulu belum ada ojek online ya. Jadi aku pakai motor sendirilah pulang ke Jogja. Itu di Magelang ke Jogja naik motor sendiri ke rumah sakit. Tujuan aku ke rumah sakit, Mbak ini harus dirawat. Oke, aku nggak mau dirawat inap karena aku nggak punya siapa-siapa. Aku rawat jalan aja ya dok. Tapi bikin surat kuasa ya. Nggak kalau terjadi sesuatu bukan salah. Akhirnya bikin. Aku tiap hari Mbak bolak-balik, kata dokter kamu tuh drop apanya aku lupa. Harus suntik tiap hari kesini, harus makan yang cukup, minum yang cukup. Aku lakukan seminggu, ternyata aku belum turun-turun. Kan ke dokter kan setiap hari anak kos kan juga biayanya semakin bengkak. Nah akhirnya aku ngomong lah sama mama, aku nggak, biasanya aku ngeluh soal uang itu, tabungan uang jajan aku habis nih, aku sakit gini. Udah pada heboh, tapi bentar lagi kok, ini cuma 1 suntikan lagi, aku bilang. Udah, itu yang akhirnya aku bilang. Datang semua ke Jakarta. Jangan kesini, aku bilang kayak enggak, ini cuma ini doang kok. Karena nggak boleh, nggak boleh gitu. Tetap mau ngelakukan semuanya sendiri gitu. Dan akhirnya kan tadi seperti kita cerita tadi, akhirnya kerja di Jakarta, kerja di Rans. Waktu nikah juga pas udah kerja di Rans ya? Kerja di Rans. Kerja di Rans, nikah, akhirnya 3 tahun menunggu punya anak. Nah alasannya apa sih pengen buru-buru punya anak gitu? Kan ada juga yang 3 tahun kayak masih santai aja gitu. Umur sih Mbak. Aku berapa sih? Aku nikah tuh, iya sekarang kan aku 32. Ya kemarin berarti punya anak 31 ya? 31, jadi aku nikah itu 27 atau 28 gitu. Gitu, jadi itu. Pengennya cepet aja. Habis ini mau lagi gak? Cita-cita kan punya anak 4 atau 6. Banyak ya. Setelah aku melahirkan, kayaknya aku pertimbangkan baik-baik. 2 kayaknya cukup ya. Cukup ya, habis ini berarti 1 lagi cepet-cepet ya. Nah kemarin tuh tadi kan udah cerita juga usaha-usahanya juga. Akhirnya tuh selama 3 tahun nunggu gimana caranya bisa hamil. Nah untuk support sendiri dari keluarga, teman-teman tuh apa aja? Itu tadi sih jalur apa selain ke dokter, aku bilang kan. Bukan aku gak percaya dokter, tapi takut belum berdamai sama diri sendiri kalau ke dokter ternyata salah satu dari kita gak baik-baik aja. Jadi gak berani? Gak berani, jadi itu pilihan terakhir deh kita bilang. Terakhirnya kapan itu terakhir banget pokoknya. Yang ke daerah-daerah ada kayak orang percaya kalau dia bisa gitu. Terus minum ini, minum itu. Hal yang paling aneh yang dilakuin apa? Hal yang paling aneh. Aku gak tahu ini aneh atau enggak ya. Jadi aku ke tempat sesuatu. Ke suatu tempat? Suatu tempat gitu. Terus beliau bilang, Mbak kalau misalnya untuk hamil cuma datang bawa
karpet ini, tahu gak sih, karpet kayu. Suami istri tiduran pakai itu. Jadi Tidurnya di situ. Tidurnya di situ. Kesana bawa itu. Kesana kan. Terus dipegang, beliau cuma dipegang. Maaf ya Mbak, cuma gini. Suami aku setrum. Kan aku juga, mata aku harus ngelihat ini bener atau enggak ya. Dia apa ada megang sesuatu enggak. Enggak ada. Ternyata beliau punya kelebihan. Orang-orang pinter gitu lah. Punya kelebihan. Bisa melihat kita itu baiknya tuh sakit kamu tuh kayak gini, sakit kamu. Jadi kalau misalnya agak sensitif berhubungan itu gimana gitu caranya biar karena, bisa hamil gitu. Iya, terus karena misalnya ovumnya cewek kan ada 2 ya. Yang punya kamu sebelah kiri kurang baik, sebelah kanan nanti gayanya agak ke kanan gitu katanya. Jadi emang dikasih jangan. Tapi bener abis itu. Tapi percaya nggak percaya itu berhasil abis beliau. Beneran beliau bilang 9 kali pertemuan ya ke sini. Aku 3 kali pertemuan, alhamdulillah Mbak. Tapi beliau ngasih tahu gini, kita nggak boleh ngasih apa-apa ke beliau karena aku tuh ciptaan Allah. Jadi aku cuma diberi kelebihan, jadi kamu cukup doakan aku aja. Bener cuma gitu. Iya, dipijit di kaki. Didoain, jadi nggak bayar nggak apa? Nggak bayar nggak apa, dia ngasih tahu nanti kamu gini ya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi aku merekomendasikan teman-teman aku banyak ke situ. Ya tapi bener ya, kadang-kadang kita kan untuk pengen sesuatu kan ya pasti kita melakukan segala hal lah gitu. Sampai kadang-kadang ya udah setahun, 2 tahun, 3 tahun menunggu ya pasti kita melakukan harus gini, apapun itulah gitu kan. Tapi abis itu pas hamil ke dokter dong. Ke dokter. Ya ke dokter. Pasti. Nah selama hamil itu akhirnya apa yang dipelajarin yang supaya nanti pas anak udah lahir tuh udah siap gitu. Nah mungkin aku berbeda sama, aku gak tahu, ini cerita hidup kita pasti punya cerita, beda-beda punya cerita masing-masing. Kebetulan aku tuh gak punya kakak cewek, dan aku perantau balik lagi sendiri, jadi mungkin karena biasa sendiri, jadi sekarang tuh aku ada partner suami kan, jadi ngobrolnya sama suami, cari tahu ilmu hamil dan melahirkan itu aku dari sosial media. Tapi bener loh sekarang, maksudnya gak selamanya juga informasinya itu juga salah gitu. Kalau kita cari source yang tepat, ya insya Allah ya solusinya tepat gitu. Benar-benar di sosial media itu nggak cuma gosip aja gitu, tapi ya banyak hal-hal gitu, parenting, ngurus anak segala macem gitu. Semuanya. Asal dipilih source-nya yang yang benar gitu, bukan yang asal-asalan atau yang kayak sharing-sharing doang. Kan banyak sekarang dokter, guru, bidan itu punya sosial media yang dia bisa sharing gitu. Nah kalau misalnya waktu hamil tuh ada kesulitan apa tuh? Biasanya kemarin tuh mungkin setelah jadi lebih stres. Biasanya kan juga kalau lagi hamil tuh kita hormonal ya. Iya. Kayaknya kalau hormonal aku lebih nggak kenapa-kenapa sih Mbak. Mungkin karena terbiasa harus melakukan sesuatu. Kalau diam di rumah jadi pusing. Itu pas hamil juga gitu. Jadi harus do something gitu. Tapi kemarin tuh aku tuh preeklamsi. Jadi, kaki aku kayak yang gede preeklamsinya. Jadi memang benar-benar itu kan kondisinya harus dipantau terus kan. Iya, jadi gede banget kan waktu itu Mbak, naik 25 kilo. Jadi itu benar-benar dokter ngecek terus. Tapi kan alhamdulillah sehat selamat. Dan kebetulan juga waktu itu pas hamil 7 bulan ada ibu. Iya. Gimana itu Fit? Wah, dunia aku hancur. Tahan. Jadi kan harapan satu-satunya tadi, aku tuh baru sadar dan baru tahu yang kata-kata aku tadi di awal. Aku tuh nyari teman, nyari ngobrol, kok aku tuh ditinggal mama, kok gak sama kayak orang-orang yang lain sih gitu. Ternyata orang tua kita itu gak ada di rumah itu nyari uang buat kita. Kitanya aja gak tahu POV-nya mereka kan, side-nya mereka. Dan menurut aku sekarang tuh pas jadi ibu salah gitu pas menilai mereka gitu. Jadi kehilangan ibu aku itu pas umur mau 7 bulan. 7 bulan, iya waktu itu di kantor. Pas di kantor, ada Mbak Gigi pas itu. Itu paling karena lo bilang waktu itu juga kan sakit, tapi bilangnya sakitnya mertua yang sakit. Mertua yang sakit, bukan ibu aku. Ibu aku benar-benar sehat gitu. Jadi tuh janjian 7 bulanan itu mau di Jakarta. Aku bilang, Mah,
pakai adat Banjar ya gini-gini. Mah di sini gampang nanti cari vendor IO untuk ngadain gitu tuh mudah lah, mereka udah nyiapin semua. Enggak, mamah bawa sendiri gini-gini nih. Gak usah mah, di sini simple kok. Menyesal aku menolak mamah datang duluan itu ya udah jalannya udah lah jalan fitnya. Jadi itu orang-orang kan kalau melahirkan ditemenin suami dan ibu karena tahu bagaimana sih cara pertama kali melahirkan dan ditemenin bayinya itu harus bagaimana gitu. Jadi itu runtuh banget dunia aku. Jadi kayak aduh, source aku yang aku percayain tuh cuma ibu soal melahirkan. Ini aku nggak punya siapa-siapa nih. Kebetulan ibu mertua aku juga lagi proses kemo usus besar. Jadi beliau belum bisa aku minta tolongin gitu. Jadi bener-bener aku sama suami aja nih. Akhirnya aku mencoba berdamai untuk nggak adanya mamah gitu. Ya alhamdulillah. Walaupun ya bener ya pasti sedih mah pasti. Cuman kan anak-anak juga butuh kasih sayang yang full, perhatian yang full untuk tumbuh kembangnya. Nah kalau setelah menikah, punya anak, menikah, kerja, bagi waktunya gimana Fit? Nah alhamdulillahnya sih kita di Rans kan sangat soal jam kita menentukan mana bisa memprioritaskan mana yang harus kita duluan gitu. Karena sepakatan biasa kita masuk di Rans kan Mbak, yang penting kita sesuai, apalagi sekarang bisa WFH, bisa online, ada Zoom dan lain-lain, itu sangat membantu sekali sih Mbak. Jadi aku tuh pagi tuh bisa main sama anak sampai tidur lagi, anak aku sampai dia bangun lagi, aku bisa sama dia gitu, tidur pertama. Nanti gitu. baru aku siangan pergi gitu. Jadi meeting pagi tuh online semuanya gitu. Ya enak ya jadinya tuh Sabtu sama suami nanti gak bisa gantian. Bisa gantian gitu kan. Ya sebenarnya memang menurut aku juga sih kalau kita sebagai seorang ibu, apalagi kan kita ibu rumah tangga gitu kan, tanggung jawab anak dan suami. Gimana pinter-pinternya kita aja mengatur waktu, insya Allah pasti ada aja gitu jalannya. Apalagi kan kita kan cari rezeki juga, mau ngurus anak juga gitu. Yang penting tahu prioritasnya. Nah, ada gak sih pandangan yang berbeda sama suami setelah punya anak? Misalnya kayak cara ngurus anak atau masa depan nanti gimana gitu? Menurut aku sih pasti sih. Karena kan kita orang tua baru ya. Jadi harus belajar dari pengalaman orang lain. Karena itu adalah supaya pedoman juga gitu. Habis itu memang harus baca-baca. Terus jadi kita sharing. Jadi oke, kita memiliki gini. Kalau misalnya debat itu pasti supaya kita menemukan kita mendidik anak tuh seperti ini gitu. Pasti sih Mbak. Biasanya yang lebih keras siapa, yang lebih ngasih siapa? Yang ngasih aku sih. Oh gitu? Iya. Malah yang lebih tegas bapaknya? Bapaknya. Dia lebih takut sama bapaknya mungkin. Ya, tapi mungkin bagi-bagi peran gitu kadang-kadang ya gak semuanya berhasil. Tapi ada pasti banyak juga yang berhasil dengan bagi-bagi peran kayak gitu. Kayak anak aku kan diajarin sleep training kan Mbak. Wah itu aku bener-bener. Siapa yang mutusin akhirnya ya udah dia harus sleep training aja gitu? Suami aku. Oh gitu? Iya, dia bilang kamu kerja nanti sekarang itu memang kita bersusah-susah untuk sleep training. Tapi hasilnya nanti ke depannya membantu kita semua kata dia. Dan dia benar-benar. Makan juga sendiri enggak? Belum, masih. Tapi kalau tidur sendiri? Tidur sendiri. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ditaruh tidur gitu? Taruh tidur, udah baca doa. Habis itu tidur yang baik ya. Tutup kamar. Tidur sendiri? Tidur sendiri. Ya enak sih ya kalau kayak gitu ya, jadi gak perlu. Yang nanti kalau punya adiknya juga dilakukan hal yang sama ya insya Allah lebih mudah gitu. Walaupun memang di awal ya susah gitu kan. Kata suami aku supaya punya me time untuk kita berdua. Iya kalau kan nanti ya ruwet gitu. Ada gak momen yang bikin pusing banget gitu waktu pertama kali punya anak? Atau yang lucu banget gitu, yang benar-benar yang kewalahan atau kayak gimana? Kan aku tuh sempet les. Sekarang tuh sangat memudahkan banget buat yang gak tahu cara memandikan anak. Sekarang ada lesnya tau Mbak. Ada ya, zaman gue juga ada. Aku kan baru tahu nih, ternyata ada lesnya. Cara sebelum kita melahirkan ada les untuk mandiin anak. Terus cara makain baju anak. Karena kan bayi kecil belum berdaya kita takut kan. Takut apa gitu. Nah praktek sama real life sangat ya yang penting tahu celahnya gitu. Sangat berbeda
gitu. Karena kalau ini pakai hati, jadi takut-takut mandiinnya juga. Itu sih yang paling menakutkan waktu mandiin anak. Mandiin anak takut Iya. cebur apa Iya. kayak gitu-gitu ya sih. Ini bener gak sih ya? Aku bilang, udah pede aja deh gitu. Tapi emang bener, gue juga ngerasain bahwa memang yang paling penting dari seorang ibu adalah percaya diri gitu. Kalau misalnya dia tidak percaya diri sebagai seorang ibu dalam arti dia orang ngomong gini ngikutin, orang ngomong gitu ngikutin, kitanya juga jadinya takut-takut, jadinya bingung. Nah itu menurut gue kepercayaan diri seorang ibu tuh penting banget. Istilahnya nggak ada yang lebih baik dari kita ngurus anak kita sendiri. Itu sih yang paling penting. Kalau misalnya me time, biasanya ngapain me time versi sendiri? Sekarang kerja aku tuh me time. Tapi iya sih bener. Iya gak sih Mbak? Kadang-kadang dulu waktu awal-awal itu kadang-kadang kerja itu sebagai jadi kayak gitu bisa ngobrol sama orang, bisa ini, bisa itu. Kalau sampai rumah udah sudah pasti digandelin beda gitu. lagi ceritanya gitu. Ya me time-nya kan berbeda-beda, ini sih me time aku sih. Gitu. Sekarang jadi seorang ibu gimana rasanya, seneng kah atau gitu gue gak punya anak kah? Wow, seneng banget sih karena aku tunggu-tunggu kan Mbak dengan berbagai cara, bagaimana caranya hamil gitu, seneng banget sih. Pesan dong buat ibu-ibu yang mungkin sampai sekarang masih nungguin gitu. Ada juga kan yang udah baru setahun nikah udah uring-uringan. Ada yang baru 6 bulan juga udah uring-uringan. Ada yang udah lebih dari 5 tahun. Ada pesan gak Fit? Mungkin sebelum aku pesan ke ibunya, mungkin ke support sistemnya dulu sih. Jadi circle kita kalau ada yang belum hamil, mungkin ada yang ditanya soal kamu kapan hamil, kamu kapan punya anak, kamu kapan nambah anak lagi. Mungkin itu adalah basa-basi yang kayaknya belum cocok untuk disampaikan. Ada yang fine, ada yang belum fine gitu. Menurut aku kita cukup doakan aja, lihat teman kita aman gak kita bertanya seperti itu. Awal-awal aku fine, awal-awal aku gak fine, selanjutnya aku fine karena ya orang beda-beda lah ya. Beda-beda gitu, jadi kita saling mendoakan aja, kasih tahu cara-cara yang lain, saling berbagi informasi, itu satu. Kedua, untuk ibu sabar, mungkin ada kebahagiaan itu ada datangnya di tahun-tahun yang berbeda. Tahun pertama adalah bahagianya tentang rezeki apa, tahun kedua ternyata kita bersyukur ada jalan-jalan, bisa jalan-jalan kemana, terus tahun ketiga bisa kemana lagi gitu. Itu sih semua punya rezeki dan jalannya masing-masing. Setuju. Di waktu yang tepat. Pastinya. Gitu. Nah di awal season 2 kemarin di Ibu Negara Andara ini, aku tuh udah sempet info nih selain kisah-kisah inspiratif dari tamu-tamu aku juga pengen nih dengar cerita inspiratif dari kalian juga yang udah di-share lewat TikTok. Nah aku mau kasih selamat buat akun @divacyclesyndrome yang udah share ceritanya dan pastinya sangat menginspirasi. Nah kali ini aku pengen dengar langsung nih ceritanya kayak apa. Gak usah lama-lama, langsung aja aku undang Diva dan ibunya. Nah di sebelah aku ini udah ada Ibu Lia dan juga Diva, apa kabar? Alhamdulillah baik. Diva apa kabar, kedinginan ya? Tuh, halo Tante Gigi. Halo, dingin ya sayangnya? Dingin? Iya? Enggak, Divanya menyapa itu. Menyapa? Oke. Nah Ibu Lia ini adalah seorang single mother ya Bu ya? Dan ini adalah anak tunggal dari Ibu Lia yang mengalami Shackle Syndrome. Sebenarnya Shackle Syndrome itu apa sih Bu? Aku juga kebetulan baru dengar ya. Gitu. Jadi Shackle Syndrome itu salah satu dari jenis kelainan genetik langka. Nah, jadi di dunia ada sekitar 7.000 jenis Kak gitu. Dari Shackle Syndrome ini ada 7.000 jenis? Enggak. 7.000 kelangkaan? Ada 7.000 kelangkaan, salah satunya Shackle Syndrome. Gitu. Nah kalau Shackle Syndrome ini jadi ciri khasnya hidungnya mancung, terus secara fisik mini Kak.
Jadi ini udah istilahnya Diva udah maksimal untuk pertumbuhannya. Oh ini udah maksimal. Betul. Kalau waktu awal didiagnosa tuh gimana, dari lahir memang sudah didiagnosa atau gimana, boleh jelasin? Ini makanya kenapa dibilang langka, karena memang satu penyandangnya hanya sedikit. Terus waktu zaman dulu ya, waktu Diva lahir memang masih banyak para medis yang belum tahu banyak tentang kelainan langka. Jadi waktu lahir seperti kayak waktu lahir memang Diva prematur. Oh prematur. Dengan berat badan hanya 1 kilo, tinggi badannya 35 cm. Dingin, kedinginan Ibu. Iya. Dingin ya sayang ya? Nggak apa-apa. Dingin. Nggak apa-apa ya Diva ya. Mau pakai selimut. Ada Pakai jaketnya. selimut, jaket aja kali. Jadi waktu itu pas pertama kali divonis tuh umur berapa tuh? Jadi waktu lahir dokter hanya bilang keterlambatan pertumbuhan otak. Oh pas awal. Pas awal. Dengan berjalannya waktu memang tidak ada perkembangan ya untuk berat badannya, untuk tingginya. Akhirnya dilakukan beberapa pemeriksaan, salah satunya itu cek kromosom. Oke. Nah akhirnya waktu Diva umur 2 tahun 8 bulan itu tegak diagnosa dan Diva itu Shackle syndrome. Pas di umur 2 tahun, mau 3 tahun ya waktu itu ya. Kalau tantangan terberatnya sendiri Bu, apa kan Ibu kan seorang single mother. Berarti pasangannya kan iya, jadi waktu Diva umur 3 bulan kami berpisah. Berpisah, jadi harus ngurus anak sendiri. Gimana tantangan yang paling beratnya nih Bu? Sebenarnya ya dibilang berat ya memang berat ya Kak ya. Cuman ya namanya kita seorang ibu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Itu. Alhamdulillah sih ya walaupun adalah kayak semacam kerikil-kerikil atau gimana, tapi alhamdulillah semua itu bisa kami lewatin gitu Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Diva senang ya? Manggilnya ibu, mama? Mama. Manggilnya mama. Senang sama mama ya? Senang Kak? Senang dong. Iya. Senang. Mana senangnya? Kalau harapannya sendiri nih buat Diva untuk ibu ke depannya ada apa nih diharapkan sama Ibu Lia? Kalau untuk kedepannya sih, saya sih pengennya hanya yang penting Diva sehat aja Kak ya. Jadi gini sebenarnya bukannya saya mendahulukan Allah ya. Dari kasus-kasus yang ada untuk anak-anak Shackle syndrome itu memang range usianya di atas 25 di bawah 30. Tapi memang ada salah satu yang saya ketahui memang usianya di atas 30 ada. Nah, sehat ya, insya Allah ya. Amin ya. Nah jadi kan istilahnya ya kalau saya sih yang penting Diva sehat aja. Itu aja sih. Maksimal hidupnya Maksimal, gitu ya. Betul. Ya. Dan terakhir nih Ibu Diva kemarin kan ikutan challenge ya. Nah ini langsung aku dari Ras dan juga dari Noise mau ngasih hadiah nih buat Diva dan juga Ibu Lia nih. Semoga nih hadiahnya ini bisa berguna lah insya Allah ya buat Diva, buat Ibu Lia ya. Silakan ini. Tuh Diva. Tuh makasih. Sama-sama. Nah para Noise itu tadi obrolan seru nih aku sama Vita dan juga ada Diva dan juga Ibu Lia. Nah menjadi seorang ibu dan mengurus anak itu pastinya bukan hal yang mudah. Bahkan proses untuk menuju ke sana juga pastinya banyak kesulitan dan juga masalah yang harus dihadapi. Tapi aku yakin semua ibu di luar sana selalu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik dan juga pastinya membahagiakan anaknya. Yuk dengerin terus Ibu Negara Andara buat tahu kisah-kisah inspiratif lainnya eksklusif cuma di Noise. Jangan lupa di subscribe, komen, like dan juga share ke teman-teman kamu. See you para Noise!